warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan ridhonya kita bisa bertemu kembali hari ini. Salawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah serta Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Maja yang berbahagia. Sebelumnya saya aturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri atau memenuhi undangan yang telah saya sampaikan. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 10 SMA 1 Maja Kabupaten Lebak. Inti dari kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Apa saja yang terkandung di dalamnya? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Namun sebelumnya mungkin mohon berkenan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan arahan dan sambutannya terlebih dahulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan kegiatan pemaparan atau diseminasi. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sekaligus juga pagi ini kita akan mengikuti kegiatan berbagi praktek baik ya, yaitu aksi nyata yang dilaksanakan oleh Bapak Fahmi Haristian Fauji SPD, yaitu CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Maja. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Amin. Bapak dan Ibu, untuk praktek baik ini memang harus terus kita pelajari sekaligus juga kita terapkan ya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Demikian arahan dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu guru yang belum gitu ya mendapat atau meraih prestasi guru penggerak, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini ya, dan tentunya harus siap mengikuti rangkaian kegiatannya, seleksinya, dan sampai kemudian nanti diklatnya ya, dan kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa meraih sertifikat pendidik, bukan pendidik jadi sertifikat guru penggerak gitu ya. Dan ini nanti juga menjadi syarat mungkin pada peningkatan karir Bapak dan Ibu di kemudian hari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas arahan yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan bisa kita ikuti dan juga bermanfaat untuk kita ke depan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu hebat, selanjutnya mohon izin saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai budaya positif. Mungkin ini bukan hal yang baru untuk Bapak Ibu sekalian, karena sebelumnya mungkin sudah pernah dibahas oleh Bu Dini maupun Pak Mumi di kesempatan sebelumnya. Namun tidak ada salahnya kita belajar kembali atau kita mengulas kembali supaya semakin menerap dalam diri kita. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita mulai dengan budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah bagaimana kita menciptakan suatu pola atau habituasi tentang bagaimana siswa kemudian bisa belajar dengan baik dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah,
Adapun dalam budaya positif ini nanti kita akan belajar mengenai apa itu disiplin positif dan juga bagaimana cara kita kemudian melatih anak-anak supaya memiliki disiplin positif. Kita mulai dengan slide yang pertama, Bapak Ibu. Ada 3 pernyataan di sini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan pendapatnya ya. Kira-kira Bapak Ibu sepakat atau tidak sepakat dengan pernyataan-pernyataan yang berikut ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sepakat? Sepakat dong. Oh, sepakat ya. Kira-kira kenapa ya hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Teorinya tidak ya, harusnya hukuman memang bisa mendisiplinkan anak. Apakah yang terbaik? Ya, nanti kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Apakah ketika hukuman itu hilang anak akan disiplin? Apakah ketika penghargaan itu hilang anak akan disiplin? Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian bisa menjaga atau memelihara disiplin itu sendiri. Nah, di sini kita akan coba belajar. Jawabannya bisa ya dan tidak. Iya, baik. Siap. Ya, penelitian khusus. Nah, mari kita coba ikuti percobaan sederhana ini ya, Bapak Ibu. Mohon berkenan ya, Bapak Ibu. Coba sekarang tangan kanannya dibuka, boleh? Ya, tangan kanannya boleh. Silakan ambil yang menurut Bapak Ibu paling berharga di depannya. Oke, baik ya. Nah, kalau begitu sekarang, nah, punten ya. Yang di sebelahnya coba lakukan berbagai cara supaya bisa mengambil barang berharga tersebut. Boleh dengan merayu, boleh dengan merampas, dan lain sebagainya. Nah. Oke, bisa? Baik. Pertanyaannya, apakah bisa diberikan atau tidak diberikan? Ya, tergantung. Bisa ya, bisa tidak. Ya, bisa tidak, bisa tidak gitu ya. Boleh ya, Bu? Jawabannya Iya. bisa ya, bisa tidak Ya. diberikan. Boleh tahu Bu alasannya kenapa kira-kira? Kalau bisa kenapa? Kalau tidak juga kenapa? Iya, kalau bisa, manakala mungkin kita dengan cara yang baik memintanya. Dengan cara yang baik ya. Kalau tidak, Bu? Kalau tidak, misalnya kita dengan cara yang nggak baik, kebalikannya. Oh. Atau memang kita nggak mau itu nggak mau memberikan. Oh, tidak mau memberikan ya, Bu ya? Memberikannya. Ya, baik, oke. Terima kasih, Bu. Kalau misalkan saya ke Bu Sarina, kasih atau enggak? Kalau nggak dikasih, nanti saya kasih bogor. Nah, ada ancaman, dikasih ya? Iya, berarti untuk apa lagi? Kan boleh ngambil yang barang berharga. Nah, jadi pada prinsipnya betul apa yang disampaikan oleh Ibu. Prinsipnya bisa ya, bisa tidak. Tapi yang punya kontrol siapa? Yang mau memberikan atau tidak memberikan? Diri sendiri. Betul. Kita mungkin bisa memberikan stimulus atau memberikan semacam ancaman, kata Bu Sarina tadi, dari luar supaya orang mau melakukan sesuatu. Tapi pada prinsipnya adalah kita yang menentukan mau melakukan atau tidak. Nah, sama seperti kita memberikan hukuman kepada siswa. Nah, mungkin hukuman yang kita berikan itu bisa membuat siswa disiplin. Tapi apakah siswa benar-benar disiplin? Nah, belum tentu. Karena yang utama adalah disiplin adalah tentang bagaimana kita menanamkan motivasi intrinsik atau kesadaran. Jadi ada atau tidak ada orang lain, atau ada atau tidak adanya ancaman, dia tetap akan melakukan disiplin itu sendiri. Jadi tetap dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini mungkin perumpamaan. Sehingga kita sebenarnya banyak miskonsepsi. Jadi ada beberapa hal yang kita salah. Yang pertama, guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, bahwa penguatan positif kayak
memberikan hadiah itu bisa efektif dan bermanfaat. Nyatanya tidak. Nah, anak-anak itu nanti akan cenderung mencari hadiah, bukan mengambil pelajaran. Selanjutnya, bahwa membuat orang bersalah itu akan mengeluarkan karakter. Jadi kita buat dia menyesal seperti itu, lalu kemudian dia menyesal. Ternyata juga tidak demikian. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa murid-murid. Dan ini tentunya perlu kita perbaiki, kita rubah paradigmanya seperti apa. Nah, maka inilah yang kemudian sedang kita coba untuk rubah paradigma itu sendiri, dari stimulus respon menuju teori kontrol. Nah, stimulus respon itu ada bahasa seperti ini: orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kalau dikontrol, teori kontrol, hanya diri saya yang mampu mengontrol diri saya sendiri, seperti itu. Artinya, kalau kita mau melakukan sesuatu itu bukan karena orang lain, tapi memang karena saya menginginkannya. Nah, itu yang paling utama sebenarnya. Nah, maka kita lihat di sini apa itu arti disiplin. Jadi sebenarnya disiplin itu dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Nah, inti utama dari disiplin adalah bagaimana membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan atau menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai, bukan yang di bawah. Nah, yang selama ini kita pahami, yaitu bagaimana kita memaksa orang lain untuk patuh. Nah, dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bu Sarina, punten, sholat, ya sholat buat apa? Siapa yang menyuruh? Perintah agama, itu kan ya. Kalau tidak melakukan bagaimana? Bukan takut dimarahin, takut berdosa, ya. Betul. Iya. Iya. Berarti nilai apa yang ibu pegang? Nilai apa yang ibu pegang? Betul. Jadi sholat itu bukan karena takut dimarahin mama, tapi karena sholat itu memang kewajiban dan juga kita percaya bahwa sholat adalah sesuatu yang nanti akan dihisab pertama kali, kan kayak begitu. Nah, itu sebenarnya disiplin. Jadi disiplin itu pengendalian diri kita supaya kita bisa melakukan sesuatu dengan dasar. Jadi bukan atas ancaman atau ketakutan, tapi dengan dasar bahwa saya punya nilai yang saya hargai. Nilainya ya tadi, nilai religius, seperti itu. Sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang menanyakan mengenai disiplin. Nah, ini semenjak ikutan guru kontrak saya juga menjadi semakin sadar, nyengir-nyengir sendiri, jadi guru yang galak. Jadi guru yang ternyata disiplin itu memang banyak hal. Tapi memang ada kesamaan ketika belajar disiplin di sini dengan dulu belajar tentang materi hukum, ya Bu. Jadi ada satu asas yang mengatakan bahwa hukum yang efektif itu adalah hukum yang berasal dari masyarakat. Artinya, kalau hukum itu bukan berasal dari masyarakat, masyarakat tidak akan mematuhi, karena dia anggap itu hanya mengekang, bukan yang dia inginkan. Ya, contoh yang sederhana. Kenapa kita harus menyalakan sepeda motor, lampu sepeda motor siang hari? Dasar logikanya apa kira-kira? Kenapa hanya sepeda motor? Kenapa tidak mobil? Kenapa tidak mobil? Nah, di sini kemudian akhirnya banyak kan orang yang tidak mau menyalakan lampunya karena itu bukan berasal dari masyarakat, karena masyarakat menganggap apa fungsinya? Betul, ya. Tidak loh, ya, betul. Nah, maka hukum yang baik itu sebenarnya adalah hukum yang bisa diterima oleh akal masyarakat, betul. Sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Nah, maka sama disiplin juga, gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan itu nanti kita akan belajar. Kenapa? Karena nanti kita akan belajar membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari nilai-nilai yang dipercaya. Baik, tadi sudah sempat disinggung ya ke Bu Sarina. Ada nilai-nilai yang dipercaya. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian
menjadikan fondasi kita untuk kita berbuat sesuatu atau berperilaku. Nah, sebenarnya ada banyak nilai-nilai positif. Cuman di sini saya mengambil perumpamaannya atau mengambil contohnya adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, ini yang akan kita sampaikan nanti di siswa kita. Nah, Bapak Ibu, ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri, dan berkenalan kritis. Ingatnya sama Bu Eni ya. Nah, nilai-nilai yang kemudian menjadi dasar, ya, menjadi dasar kita berbuat sesuatu. Nah, ini dalilnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Semuanya by purpose atau berdasarkan tujuan. Ya, misalkan saya ngeledekin Bu Reni, Bu Reni gitu ya, lari dong lari. Nah, itu sebenarnya tidak ada ketidaksengajaan, pasti ada unsur kesengajaan. Cuman yang pertanyaan berikutnya adalah, bisa tidak kita menggali motif dari perilaku tersebut? Apakah benar bercanda? Apakah benar ingin diperhatikan dan lain sebagainya? Itu yang kemudian harus kita gali lebih lanjut. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini gambar apa kira-kira Bapak Ibu? Itu Gambar apa nih? kayak maksudnya Kayak rujak ya? Rujak? Apa nih? Lagi ngapain kira-kira? berbagi. Ya, lagi berbagi ya. Nah, kira-kira nilai kebajikan apa dari perbuatan ini berbagi? Nilai kebajikannya apa kira-kira? Ya, simpati betul, empati juga betul, berbagi ya, peduli dan lain sebagainya kan itu ya. Nah, jadi tujuan mulia yang diinginkan ini adalah bagaimana kemudian kita bisa membantu orang lain. Nah, makanya nilai-nilai utamanya adalah nilai-nilai empati, simpati dan lain sebagainya. Ini tidak mungkin dilakukan kalau tidak didorong oleh tadi nilai-nilai sebagai motivasi intrinsik. Memang ada yang dilakukan karena motivasi lain. Contohnya kalau lagi pemilu, misalkan ya, ngasih beras, ngasih minyak, ngasih telur dan lain sebagainya. Tapi apakah tujuannya mulia? Tujuannya mulia? Tidak. Ya, kayak gitu. Maka tadi kita perlu mempelajari motifnya. Apa sih motif yang diharapkan? Nah, ini dia. Ada 3 tahapan atau hierarki motivasi manusia. Yang paling dasar adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, coba kita tanya, Bu Kopi, pakai helm itu takut ditilang atau keselamatan? Pakai helm. Ya. Kalau awalnya itu takut ditilang. Nah, cuma di baju itu nggak pernah ada tilangan. Ya. Jadi untuk saat ini ketika berkendara harus menggunakan helm. Yang pertama itu Untuk keselamatan ya, baik. Nah, Bu Popi berarti sudah ada di level ini sebenarnya. Iya. Bu Tina juga siap. Oke. Ya, jadi yang paling dasar adalah ketika anak-anak patuh itu sebenarnya karena anak-anak takut, karena anak-anak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya mereka datang ke sekolah rapi, pakai dasi dan lain sebagainya ya. Tapi motivasinya adalah menghindari hukuman. Nah, cuma kira-kira kalau hukuman itu tidak ada, anak-anak akan pasti tidak. Ya, belum tentu ya, karena kembali lagi ke motivasi. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau hadiah
dari orang lain atau betul, penghargaan dari orang lain atau imbalan dari orang lain. Nah ini juga masih di level 2. Nah yang paling baik adalah motivasi yang di atas ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Popi, kenapa kemudian harus makan makanan yang sehat, menghindari makanan yang tidak sehat? Kenapa kemudian harus tidur cukup? Kenapa kemudian tidak boleh begadang? Nah ini jawabannya. Nah jadi menghargai diri sendiri. Nah ini yang ingin kita bangun sebenarnya dari disiplin positif. Jadi bagaimana kita kemudian meminta anak untuk memahami bahwa penting untuk kalian menghargai diri sendiri. Baik, kita lihat lagi di sini ya. Nah, kaitannya dengan motivasi ekstrinsik tadi, nah ini ada hal yang sering kali digunakan untuk menghadapi perilaku anak. Yang satu ini hukuman, yang satu konsekuensi. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang lebih baik. Nah, cuma kita simpan untuk di akhir, ya. Nah, kita lihat dulu di sini ada hukuman dan ada konsekuensi. Di antara dua berikut ini, kira-kira Bapak Ibu ada yang punya pendapat mana yang lebih baik? Coba kita lihat ya, mana yang lebih baik? Konsekuensi, ya. Ada nggak yang sudah pernah menerapkan konsekuensi kira-kira? Ada? Ada? Boleh cerita Bu, silakan. Oh, ya. Ada yang sudah menerapkan konsekuensi di sini? Boleh? Ya. Pernah membuat kontrak belajar? Pernah ya. Nah, kontrak belajar itu seperti apa sih? Kesepakatan di awal ya. Kesepakatan di awal kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kontrak belajar itu ada apa aja sih? Misal, ya betul, aturan. Terus konsekuensinya apa misal? Kehadiran harus mencapai 70%. Oke, kalau tidak? Siap berlima hari. Oke. Nah, Kalau masuk telat dari 5 menit. oke. Nah, kalau itu sanksi atau hukuman itu sebenarnya? Enggak, maksudnya sanksi atau hukuman kira-kira? Oh iya, jadi sebenarnya kalau dalam konsekuensi kita tidak menyebutnya sanksi atau hukuman, tapi memang konsekuensi. Artinya resiko yang harus kamu hadapi. Nah, gitu. Jadi apa bedanya dengan hukuman? Ya, kalau hukuman biasanya terjadi secara spontan. Siapa yang memberikan hukuman? Siapa yang memberikan hukuman? Gurunya. Tapi kalau konsekuensi, siapa yang menentukan hukumannya atau menentukan konsekuensinya? Bersama-sama. Betul kayak gitu. Jadinya memang itu perbedaan mendasarnya antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, kalau begitu, kalau misalkan Bapak Ibu menemukan mejanya dicoret-coret oleh siswa, nah, kalau konsekuensinya kira-kira seperti apa konsekuensi? Membersihkan meja. Nah, ini yang masih belum ditemukan. Kalau lompat pagar gimana? Ini yang masih belum ketemu nih konsekuensinya. Untuk memperbaiki keadaan, gitu ya. Enggak, seluruh biasa aja. Ada yang bayar. Lompat tinggi. Kalau yang mungkin bisa ditambahin sudah bikin lukisan yang bagus di meja gurunya. Kasih. Oh iya. Kasih saran. Biar ada ini, biar ada penyaluran. Ya, luar biasa. Udah mulai nyambung sama yang namanya kebutuhan ini kita lihat ya. Kebutuhannya itu apa? Jadi kalau kita berbicara kebutuhan itu nanti begini, apakah benar anak itu melakukan perilaku yang negatif itu karena benar-benar nakal? Nah, nanti kita akan lihat di situ. Penasaran ya? Luar biasa langsung ya. Iya. Padahal itu sudah apa? Cuma Uji coba ya Bu. Betul. Bisa juga iseng dan lain sebagainya. Nah,
Jadi kalau kita lihat di sini, intinya di sini ada unsur di mana ada kesepakatan antara guru dan murid tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi apa yang akan diterima. Contohnya misalkan, kalau kamu terlambat datang ke sekolah, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kamu kehilangan waktu untuk belajar, termasuk dalam hal kalau sedang ujian tidak ada waktu tambahan. Tidak ada waktu tambahan, betul. Ya. Nah, ini juga ada hasil penelitian bahwa ternyata penghargaan itu justru bukan meningkatkan motivasi dalam diri siswa, tetapi sebenarnya penghargaan itu seperti hukuman. Karena apa? Karena mematikan ini potensi-potensi yang ada dalam diri murid. Contoh yang pertama, merusak hubungan. Bahkan suatu ketika kita lupanya itu kita lupa memberikan penghargaan terhadap satu siswa. Ya, misalnya siswa yang pertama sudah kita beri penghargaan karena nyapu. Oh, kita kasih penghargaan, kamu hebat sekali, kamu pintar sekali, kamu luar biasa, kamu rajin. Nah, besok harinya siswa B karena terinspirasi dengan siswa A kemudian nyapu. Lalu kita lupa mengapresiasi. Kira-kira apa yang terjadi? Marah sudah siri. Ya, betul. Nah, sehingga kemudian dia akan berpikir, ada apa dengan si A? Ya, ada apa dengan si A? Kan sama-sama nyapu kita. Tapi kenapa kok saya nggak diapresiasi? Kenapa saya kemudian hanya disenyumin aja sama bapak guru kayak gitu? Tapi terasa di rumah kalau punya anak banyak. Oh iya, boleh diceritain Bu. Ya, memberikan penghargaan termasuk juga memberikan sanksi atau hukuman itu memang tetap ada konsekuensinya, positif negatifnya gitu. Tadi betul ya, ketika kita misalnya satu anak diberikan penghargaan kemudian melakukan sesuatu yang baik gitu yang menurut kita, nanti ada anak yang lain yang tidak, itu pasti akan cemburu minimal gitu ya, cemburu atau iri ya, kok saya mau berbuat begini nggak dikasih apa misalnya ujian gitu ya, atau misalkan termasuk juga larangan gitu, kok misalnya ya keluar malam anak yang satu boleh, kok saya mah baru juga ini keluar sekarang kok langsung tegur, itu juga bisa seperti itu. Ini akan terasa kalau bapak dan ibu punya anak banyak di rumah. Jadi saya selalu ada tuh antara betul ya ujian penghargaan itu pasti menimbulkan. Ya betul. Jadi memang tadi jadi penghargaan yang selama ini kita anggap sebagai hal yang positif untuk anak, nyatanya dalam beberapa kasus memang kemudian menimbulkan masalah baru. Yaitu yang pertama ini tadi merusak hubungan. Selanjutnya menurunkan kualitas. Kenapa menurunkan kualitas? Jadi anak itu hanya terpaku pada standar. Ya, jadi ya udah teman gue itu begini dapatnya segini. Jadi saya nggak usah capek-capek, nggak usah begini begitu dan lain sebagainya. Jadi mereka akan terpaku pada ini, kualitasnya akan menurun nanti. Nah, tidak ada motivasi untuk berbuat lebih. Nah, termasuk sama dengan kreativitasnya nanti juga akan menurun seperti itu. Jadi luar biasa ya, ada penelitian seperti ini. Jadi ternyata ujian juga tidak sepenuhnya, apresiasi juga tidak sepenuhnya baik. Makanya ada yang mengatakan bahwa pujian itu racun, kan gitu ya. Nah, makanya kita harus pintar-pintar untuk merespon pujian itu sendiri. Termasuk mungkin kalau di kita penerapan poin itu sebenarnya ya selain positif juga banyak negatifnya. Iya. Ketika penerapan itu nggak sesuai negatif, Betul. pengaruhnya. Kita kan ya kata tertinggi kita itu kan ada poin itu ya. Itu poin juga sebenarnya efektivitasnya harus Betul, harus diuji kembali Bu, efektivitasnya.
Yang paling penting follow up-nya sebenarnya kayak gitu untuk kegiatan itu. Bisa nanti. Bisa dong. Kan di sini kan nanti sekolah penggerak nanti ya. Jadi bisa. Kan nanti bisa nanti buat kita ini ya Bu ya, pelatihan lagi dan sebagainya untuk riset. Ya baik. Baik. Tadi kaitannya dengan apakah benar siswa itu nakal karena memang dia aslinya nakal? Nah, belum tentu. Tadi Bu Popi sudah menyampaikan mungkin dia butuh yang namanya media atau sarana yang dia bisa menumpahkan bakatnya di situ untuk menggambar dan lain sebagainya. Nah, berbicara kebutuhan, nah kita juga akan berbicara mengenai motivasi manusia. Jadi kalau kita kaitkan dari awal, tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan kita. Bapak Ibu di sini, Pak Momo boleh tanya ya Pak Momo ya. Nah, Pak Momo kira-kira bekerja untuk apa? Karena mana? Bekerja untuk apa Pak Momo? Untuk Pak Momo. Ya? Untuk ibadah ya. Oke, untuk beribadah. Boleh luar biasa. Selain beribadah apalagi Pak Momo? Iya, untuk menambah wawasan dan yang pragmatisnya Pak Momo, yang pragmatisnya. Tadi yang idealisnya. Mendapatkan uang untuk bertambah hidup, bertahan hidup. Iya. Jadi tadi ya, betul. Jadi Pak Momo berperilaku atau tindakannya kan ya dengan bekerja itu adalah untuk memenuhi salah satu kebutuhan, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Di sisi yang lain mungkin Pak Momo juga ketemu sama jodohnya di sekolah, misalkan ini kan kasih sayangnya terpenuhi kan gitu ya. Betul. Ketika di sekolah bisa tertawa lepas dengan teman-teman, hahi dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa kesenangan kan gitu ya. Jadi pada intinya ketika kita melakukan sesuatu, kita sedang memenuhi kebutuhan satu atau dua atau tiga kebutuhan. Bagaimana implikasinya? Implikasinya juga sama dengan siswa, kayak gitu ya, dengan murid-murid kita. Nah, ini adalah video viral di Surabaya sebenarnya. Cuma videonya nggak bisa kita tampilkan ya. Cuma ini menjadi trending di berita nasional. Guru hapus make up para siswi. Yang dihujat ini gurunya yang dihujat. Nah, kenapa kira-kira dihujat gurunya? Ada yang tahu? Nah, banyak orang kemudian menganggap wajar ketika betul siswi itu menggunakan make up. Nah, cuma kalau menurut Bapak Ibu nih, setuju nggak kalau siswa itu menggunakan make up? Boleh. Iya, terima kasih nih pembahasan yang menurut saya sesuai gitu ya dengan sebenarnya ada make up, ada skincare. Kalau make up itu kan akan menutupi segala sesuatu yang kurang di wajah. Kalau skincare itu untuk menghindari kulit merawat wajah untuk terhindar dari sinar UV sebenarnya untuk perawatan seperti cuma mungkin yang disalahartikan oleh siswa itu kadang mereka itu justru berdandan tidak sesuai dengan usianya, alisnya melebihi alis guru gitu kan ya. Ada yang bahkan anak-anak sekarang kalau diperhatikan dengan tegas itu Bapak Ibu ada yang pakai blush on. Saya suka video ya sudah blush on gitu ya kan itu lipstiknya. Ya kalau misalnya mereka pakai lip balm yang warna natural nggak masalah. Tapi kalau dia udah dandannya berlebihan agaknya perlu diluruskan seperti itu. Baik. Jadi lebih baik skincare
skincare daripada makeup. Oke, berarti dalam taraf tertentu boleh ya. Untuk kegiatan Kalau saya sebagai cowok boleh biar cantiknya. Yang kamu setuju ya? Enggak, pakai kami. Enggak. Menambah motivasi mengajar. Anak-anak itu berlebihan. Kenapa tidak? Tadi saya bilang tidak setuju pakai makeup. Karena kalau pakai makeup yang standar itu kan hanya untuk melindungi kita saja ya. Iya. Tapi mereka mah sudah di atas standar pada saya. Kenapa? Saya menemukan banyak siswi di kelas 11 itu sudah berlebihan. Ya, apa tadi kata betul yang berani pakai itu belakang saja sudah lipstiknya di ombre lah, alis matanya, yang berasal terus yang pakai mata, berani ya. Sampai pernah saya ini kan kalau kita kan yang sering melihat lipstik kita kasih tisu aja ya, tisu kan yang sering kita lakukan kasih tisu. Kamu sendiri atau ibu yang pakai makeup itu tapi tidak berlebihan. Kalau artis sih cocok, kalau kita kan nggak boleh. Sesuatu yang belum kan tidak baik. Mungkin dari yang teman-teman lain bisa mengatakan. Oke, baik. Ya, dua orang menyatakan bahwa sebenarnya untuk taraf tertentu mungkin masih diizinkan. Yang tidak boleh itu adalah ketika mereka kemudian melampaui batas. Sehingga kemudian seolah-olah mereka tidak lagi mencerminkan usianya ketika berdandan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Nah, sebenarnya kalau kita gali motivasi dari siswa sendiri, ya prinsipnya mereka yang berdandan itu motivasinya kira-kira apa? Kalau kita kaitkan dengan yang ini, nah, kesenangan. bisa ya, dan Kasih sayang. iya, kasih sayang dan rasa terima. Sehingga kadang memang mereka melakukan itu untuk mencari perhatian. Iya, benar. Nah, mencari perhatian, gitu ya. Lalu supaya mereka bisa diterima di pergaulan. Jangan lupa untuk anak-anak usia remaja, circle is everything. Kelompok itu adalah segalanya. Komunitas itu adalah segalanya. Kalau mereka tidak bisa diterima di komunitas, mereka kemudian akan merasa terkucilkan sendiri. Nah, sehingga mereka akan melakukan sesuatu supaya mereka bisa diterima oleh kelompoknya itu. Nah, hanya saja memang tadi kalau kita berkaitan dengan nilai-nilai tentunya yang berlaku di masyarakat, nah ini tentunya belum sesuai. Nah, maka di sini kita butuh upaya, butuh cara bagaimana supaya anak kemudian paham tentang hal tersebut. Tidak apa-apa kamu mengekspresikan diri, tidak apa-apa kamu ingin mencari perhatian. Nah, cuma di belakangnya asal. Nah, gitu. Asalnya ini yang harus bisa diterima oleh mereka. Nah, kadang kita menyampaikan hal yang kemudian itu bertentangan dengan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka kemudian akan cenderung frontal, akan mengulangi terus kesalahan-kesalahan yang sama atau perilaku yang negatif ya. Nah, baik, kita coba sekarang masuk ke keyakinan kelas ya. Jadi apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah tadi berkaitan dengan upaya agar anak kembali kepada nilai-nilai yang positif yang menjadi dasar perilakunya. Tadi sudah dijawab sama Bung Kopi. Mengapa kita menggunakan helm saat mengendarai motor? Ya, jawabannya adalah alasan keselamatan. Ya, tapi kalau naik mobil jangan ya. Tentang keselamatan naik mobil juga pakai helm. Nanti saya juga naik kereta apa ini pakai helm. Oh iya, dipakai terus ya. Takut ini. Nah, jadi ini contohnya. Jadi kalau kita melihat dari rule budaya positif, sebenarnya di mana sih letak keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu letaknya ada di bagian nomor 2. Yang pertama itu adalah budaya positifnya itu sendiri di bagian paling luar, paling luas. Yang kedua, lingkaran kedua adalah lingkungan positif. Dan yang ketiga, keyakinan kelas, terakhir peraturan. Jadi peraturan itu sempit sekali lingkupnya.
tetapi dia sangat bisa memenjarakan siswa. Nah, sangat bisa membatasi gerak siswa. Nah, maka dari itu, dikembangkanlah yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berkaitan dengan nilai-nilai. Ini contohnya Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Ya. Anak kira-kira lebih mudah mana mengingat ini atau mengingat ini? Mengembalikan buku apa tanggung jawab? Mengembalikan buku atau tanggung jawab? Nah, kalau peraturannya 1 mungkin bisa diingat dengan mudah, tapi kalau peraturannya 10, ya pasti ada potensi lupa. Tetapi kalau dari 10 ini kita bisa klasifikasikan kepada 1, ya, menjadi tanggung jawab. Ya, contohnya mengerjakan tugas, mengembalikan buku, mengembalikan alat yang dipinjam, ingatnya tanggung jawab. Maka ketika dia ingat tanggung jawab, maka dia akan melakukan hal yang tadi. Nah, itu sebenarnya yang pertama. Jadi dia tidak akan ingat peraturannya, dia juga tidak akan ingat hukumannya. Yang dia ingat adalah saya harus bertanggung jawab. Nah, dia tidak akan meledek orang lain, dia tidak akan mukulin orang lain, dia tidak akan menghina orang lain. Kalau dia paham bahwa dia punya kewajiban menghormati orang lain, baru juga ngomong dasar lu kan, jadi, nah gitu ya, dasar lu bot, nggak jadi karena ini ya, karena adanya menghormati orang lain. Begitupun ketika akan buang sampah sembarangan atau mengudah sembarangan, atau kemudian dia membuang pembalut sembarangan, dia tidak akan melakukan itu kalau dia ingat bahwa ada nilai kesehatan di sini. Jadi yang paling penting adalah bukan membuat anak ingat terhadap peraturan atau dia menghafal peraturan, tapi dia paham tentang nilai-nilai keyakinan yang akan dibangun atau dasar perilakunya. Seperti itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, kesepakatan kelas itu datang tepat waktu mengucapkan salam. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi nanti di kelas itu guru akan mikir lagi, kalau mau marah sama siswa tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Jadi diingat, oh iya saling menghormati, gitu ya. Kami murid yang semangat belajar. Nah, nanti mereka juga berpikir, saya mau bolos nih. Tapi kan ada keyakinan kelas kita nih. Kita harus semangat belajar. Malas belajar, nggak bisa nih. Kita harus semangat belajarnya dan lain sebagainya. Nah, kesepakatan kelas ini, keyakinan kelas ini nantinya setelah disepakati bersama akan ditandatangani oleh semuanya. Jadi ini menjadi satu komitmen bersama, janji bersama dari semua warga kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, ini sebenarnya gampang-gampang susah. Tapi kalau misalkan kita bisa membuat ini, nah ini juga akan baik. Nanti keyakinan kelas ini akan kita gunakan di bagian apa? Namanya restitusi, nanti kita gunakan di sini. Yang pertama adalah ajak murid untuk surat pendapat. Nah, kira-kira pertanyaan utamanya adalah seperti ini. Anak-anak sekalian, tujuan kita kan ke sekolah untuk belajar. Nah, supaya bisa belajar dengan baik, kira-kira kondisi apa yang kita harapkan? Oh Pak, kelas yang bersih. Oh ya, bagus. Terus guru yang ramah. Oke, dia bagus. Terus kemudian siswa yang saling menghormati satu sama lain. Ya, baik. Oke. Nah, dari situ mari kita tentukan peraturannya apa. Nanti mereka membuat peraturan Pak. Oh Pak, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ngata-ngatain nama orang tua Pak. Tidak boleh kemudian meludah sembarangan dan lain sebagainya. Nah, itu kita kumpulkan. Jadi catat semuanya dari anak. Setelah itu, lalu kemudian kita rubah dulu menjadi kalimat positif. Jadi yang tadinya ada kata tidak, jangan dan lain sebagainya, kita rubah. Contoh, tidak buang sampah sembarangan. Nah, kita hilangkan tidaknya, jadi buang sampah sembarangan. Bukan ya, Bapak Ibu. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya.
panggilah nama dengan nama asli. Nah, bukan nama orang tua atau nama panggilan yang jelek ya. Nah itu. Selanjutnya dari 10 peraturan tersebut kita cari nilainya tadi. Oh, yang mana yang masuk gotong royong, yang mana masuk tanggung jawab, yang mana masuk peduli dan lain sebagainya. Baru kemudian kita pilih. Jadi keyakinan kelas yang efektif itu bukan yang banyak, yang sedikit, tapi bisa dipahami dengan baik. Sehingga nantinya kalau ada 10 bisa dikerucutkan menjadi 3. Nah, atau bolehlah 3-5 ya, ini ya seperti itu. Setelah dibuat poster, disepakati, lalu kemudian ditandatangani bersama, ditempel di kelas. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, mangga Bapak Ibu sambil dicicip makanannya, minumnya yang baru datang. Boleh di belakang Bu. Itu ada airnya di belakang. Habis dari kelas. Iya boleh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya. Untuk Awas lu mau makan. itu disepakatinya dengan walas atau semua rumah. Jadi yang efektif itu sebenarnya dengan walas maupun dengan guru sebenarnya. Jadi pada saat penyusunan itu nanti guru juga ikut mengetahui, melihat guru mata pelajaran. Tapi utamanya sebenarnya adalah wali kelas. Itu dilakukan di kapan? Di awal tahun pembelajaran. Nah, nanti guru mapel itu hanya tinggal melihat saja pada keyakinan kelasnya. Jadi kalau misalkan nanti ada anak yang kemudian tidak tanggung jawab, tidak pikat misalkan, ya kita lihat di sini. Ayo keyakinan kelasnya apa, kan gitu ya? Masa tidak dilaksanakan seperti itu. Jadi intinya kalau dalam proses pembuatannya dengan wali kelas. Tapi kalau untuk menyepakatinya, baiknya semua guru ikut sepakat. Sehingga anak juga merasa, oh iya, berarti ini mengikat untuk semuanya, bukan cuma untuk kelas saya saja sebenarnya. Dan bukan untuk guru wali kelas saja, tapi semua guru mengikuti. Seperti itu ya Bu Kopi. Ya, ada lagi? Ya, ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mau ditanyakan? Ada lagi? Boleh? Nah, ini memang prosesnya agak lama ya, tapi nanti kita coba kalau memang ada kesempatan lagi mungkin Bu, kita sama-sama untuk belajar membuat keyakinan kelas. Nanti mungkin dengan simulasi ya kayak gitu. Jadi biar lebih tahun ajaran baru mungkin kita bisa mulai nanti dengan wali kelas 10 mungkin kita bisa coba 10, 11, 12 misalnya kita ini. Betul. Nah ini sekarang ada posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Lalu ada teman, ada pemantau, dan yang terakhir itu ada manajer. Nah, ini kalau kata Pepani, kalau yang posisi 1-2 ini guru red flag. Ya, betul. Nah, guru red flag. Jadi cewek. Ya, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang ini masih intermediate lah, teman dengan pemantau. Ya. Ya, tetapi yang paling diinginkan dari disiplin positif adalah guru yang bisa memainkan peran sebagai manajer. Nah, kalau penghukum contohnya seperti apa? Penghukum itu tidak mau tahu, tidak mau mendengar alasan. Pokoknya kamu terlambat, kamu dihukum. Kadang dihukumnya tidak sesuai dengan kesalahan. Contoh misalkan, datang terlambat, lari 15 kali. Nah, itu kan tidak sesuai dengan hukumannya. Jadi konsekuensi itu tidak ada. Kalau membuat rasa bersalah, contohnya seperti ini. Kamu gimana sih? Bapak udah percaya sama kamu. Bapak percaya kamu bakal berubah, tapi nyatanya kamu hanya mengecewakan saja, gitu ya. Coba bayangkan Bapak Ibumu gimana rasanya kalau tahu anaknya ke sekolah itu cuma main-main. Nah, yang seperti itu. Kalau teman, nah ini juga sering kita temui ya. Ayo dong bantu Bapak. Kan Bapak kemarin udah ngasih kamu arahan supaya bisa ini. Ya, bantu Bapak ya. Jadi bahasanya itu bahasa seolah-olah seperti ke teman. Nah ini mungkin baik dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain kita mungkin akan kehilangan yang namanya ketegasan. Nah ketegasan itu kan diperlukan. Nah kalau pemantau dia itu lebih cenderung untuk
mencocokkan antara perilaku dengan poin-poinnya. Jadi tidak ngasih treatment apa-apa, cuma nanya aja, kamu telat, kamu udah tahu kan konsekuensinya? Poinnya segini ya. Nah, sudah aja seperti itu. Nah, tetapi yang diharapkan itu sebenarnya ini manajer, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau atas permasalahannya sendiri. Contoh misalkan, ketika ada siswa yang datang terlambat, kemudian dia tidak menggunakan sepatu warna hitam. Nah, apa yang seharusnya dilakukan? Yang pertama kali dilakukan adalah tentu saja mendengar. Ya, mendengar kenapa kemudian bisa terlambat, kenapa kemudian menggunakan sepatu hitam. Ya, sepatu putih. Selanjutnya kita lihat lagi, apakah dia menyadari atau tidak kesalahannya. Nah, sadar nggak sih salahnya apa? Ya, kalau tidak, ya kan, nah itu nanti lain lagi kan, gitu. Ternyata sadar anaknya, ternyata tahu, dan bahkan dia betul menyadari kayak gitu bahwa dia itu salah. Nah, maka tahap berikutnya adalah pertanyaannya, kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini solusinya apa? Nah, maka dia akan menawarkan kan ya, menawarkan solusinya. Pak, bagaimana kalau saya diizinkan masuk dulu? Nanti saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak. Atau Pak, bolehkah saya izin pulang dulu untuk mengambil sepatu hitam saya? Nah, dan seperti itu. Nah, maka itu guru yang diharapkan sebenarnya. Nah, ini memang tantangan Bapak Ibu. Saya pribadi jujur masih sulit untuk menerapkan hal yang seperti itu. Cuma memang kita sebagai guru sebenarnya punya pengalaman yang sama. Saya yakin Bapak Ibu juga tidak akan melakukan judgment itu pada kesempatan pertama, betul tidak? Contoh, misalkan ada orang baru dia pertama kali terlambat, terus kita langsung bilang, kamu nih terlambat terus. Nah, kira-kira pernah nggak ngomong kayak gitu? Tidak. Biasanya kita ngomong seperti itu kepada siapa? Ya, ada yang sering. Nah, makanya tadi kita juga memang harus banyak-banyak di sini menerapkan ya apa yang disebut dengan posisi kontrol sebagai manajer. Bapak Ibu sudah tidak terasa nih, sudah dapat beberapa materi. Kita masuk ke materi yang terakhir Bapak Ibu ya, yaitu tentang restitusi. Nah, tadi ada hukuman dan konsekuensi. Lanjutan dari hukuman dan konsekuensi itu ada yang namanya restitusi. Kalau tadi hukuman dari guru, konsekuensi kesepakatan antara anak dengan guru. Tapi kalau restitusi kira-kira dari siapa? Betul, dari murid. Nah, kita yang memfasilitasi bagaimana kemudian murid itu kemudian bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang mereka yakini. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi ketika mereka membuat salah, kita tidak menjudge mereka salah, tetapi mereka ingin dijudge seperti apa. Mereka nanti akan menjelaskan, Pak, saya sebenarnya nggak salah. Saya hanya saja mungkin kurang teliti dalam beberapa hal. Nah, itu kan beda dengan ketika kita menjudge salah, apalagi dijudge-nya oleh orang lain. Bahkan mereka tidak diberikan kesempatan untuk mereka kemudian menjelaskan dirinya seperti apa. Nah, dengan restitusi ini, anak diberikan kesempatan untuk menjelaskan dirinya. Jadi saya itu bukan Pak, saya bukan orang yang tidak disiplin, saya disiplin. Hanya saja saya kemudian dalam kondisi ini melanggar aturan. Tapi bukan berarti saya adalah seorang pelanggar sejati. Nah, saya ingin memperbaiki kesalahan ini. Nah, inilah kemudian kita mengenal yang namanya restitusi. Dan restitusi ini hanya bisa dilakukan oleh seorang guru yang mengambil posisi apa tadi? Manajer. Nah, jadi ini yang akan kemudian bisa diambil. Nah, ini mungkin ada 9 ciri-cirinya. Kita tidak usah
bahas terlalu jauh. Intinya adalah bagaimana belajar dari kesalahan dan juga fokus pada solusi. Nah, restitusi itu. Dalam melakukan restitusi ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah kemudian kita menstabilkan identitas. Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan? Gimana rasanya? Pernah merasa bersalah? Nyaman tidak? Kalau diajak ngobrol enak tidak? Enak tidak? Tidak kan ya? Nah, maka gimana caranya supaya kita bisa ngobrol enak? Nah, jadi kita tenangkan dulu suasananya. Kita yakinkan bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Dan apa yang kamu lakukan itu tidak separah orang lain. Nah, gitu ya. Jadi ditenangkan dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah tersebut. Bagaimana cara memvalidasinya? Ditanya alasannya kenapa. Lalu kemudian kita buat seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira perbuatan yang dilakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelasnya. Nah, kalau tidak, gimana cara memperbaikinya? Jadi ada 3 tahapan tersebut Bapak Ibu yang bisa digunakan dalam melakukan restitusi. Nah, mungkin mohon berkenan Bapak Ibu, setelah ini saya akan coba putarkan praktek restitusi yang sudah saya lakukan ya. Jadi boleh sambil rehat dulu. Kalau udah tadi saya mikirnya besok di mana sih mungkin kapan ya? Ini bisa tembak. Bapak enggak, bapak ini bagus rekomendasinya. Tapi bulan aku lah. Oh, ciketnya. Cukup. Ini dulu ada gerak. Besok langsung. Atau kan besok? Oh, minggu depan. Kamu agak turun. Terima dituduh mencuri oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa tindakan yang salah. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut adalah praktek penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Ya. Kasus pertama, gurunya Sonia tidak terima kata Bu Poki karena dari apa katanya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya hingga mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas terhadap temannya. Kata-kata pasar. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah. Tipo. Iya, Bapak tadi kata Bapak dari dua katanya kamu harus bertengkar dengan Amel. Bapak dengar, kamu bahkan sampai membuat pasar. Ya Pak, betul. Harusnya saya kesal karena Amel menuju saya mengambil handsetnya lalu mengambil saya dengan kata-kata yang kasar Pak. Oh begitu, pantas jika kamu merasa marah dan merasa kesal. Kalau Bapak di posisi kamu, mungkin Bapak juga akan berbuat hal yang sama. Lantas, apa yang kamu lakukan? Saya marah, saking marahnya tanpa sadar saya berteriak dan mengambil Amel dengan kata-kata yang kasar Pak. Baik lihat, Bapak mengerti perasaan kamu. Kamu begitu karena ini membela diri, dan itu wajar. Bapak juga bersyukur kamu dan Amel pada akhirnya bisa saling menahan diri sehingga hal-hal yang dulu tidak terjadi. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Amel itu sesuai tidak dengan definisi prosedur? Tidak Pak. Menurut dia, keyakinan apa yang dilakukan? Saling memahami Pak. Ya, bagus. Menurut dia, mungkin tidak untuk kita saling menghormati antar mahasiswa. Mungkin. Maka dari itu, seharusnya tindakan yang dia lakukan ketika marah apa? Harusnya saya bersabar dan mengontrol diri. Bisa mengontrol emosi secara lebih baik ya. Apakah dia bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Yang pertama, yang saya lakukan, saya meminta maaf kepada Amel. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk lebih sabar dan menahan amarah ketika menghadapi masalah. Dan saya juga akan meminta bantuan kepada guru atau wali kelas ketika berselisih dengan teman kelas. Baik, itu tindakan yang tepat. Nah, kita simpulkan ya. Setelah ini boleh kembali ke sekolah. Kalau juga berbicara dengan ibu. Terima kasih ya Pak. Sama ya. Sendiri dong. Sendiri.
Ya, baik. Itu tadi praktek restitusi yang coba saya laksanakan Bapak Ibu untuk kasus di mana siswa mengeluarkan kata-kata kasar kepada temannya. Nah, karena dia dituduh mencuri. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada 3 tahapan tadi yang dilalui, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Oke, terakhir Bapak Ibu, saya dapat quotes yang bagus dari satu buku. Quotesnya dalam bahasa Inggris. Student easily forget math and other subject. However, teachers' cruelty, empathy, love, and compassion will stay forever in student mind. Artinya apa? Murid akan dengan mudah melupakan matematika dan pelajaran yang lainnya. Namun kekejaman, empati, cinta, dan kasih sayang guru akan abadi dalam pikiran murid. Jadi mungkin kita sering gitu ya. Jadi apa yang diingat dari Pak Fahmi pertama kali bukan pelajaran PKN. Tapi Pak Fahmi dulu suka menghukum saya. Dari Pak Fahmi suka, kemudian tegas dan lain sebagainya. Jadi justru itu yang kemudian paling diingat oleh siswa. Bapak Ibu hebat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi penyampaian materi. Selanjutnya mungkin mohon berkenan untuk memberikan masukan ataupun umpan balik terhadap apa yang sudah disampaikan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak dan menggerakkan. Ya, maka Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi yang sudah diberikan? Boleh? Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya. Betul. Kita ngasih tugas ke anak, terus tugas itu nggak dinilai, itu akan berimbas ke tugas-tugas yang lain. Iya, bisa. Kamu nilai itu nanti? Iya, gak bakalan dinilai. Dipayam doang. Iya. Jadi kembali lagi pada konsekuensi ya tadi. Nah, selanjutnya mungkin kita harus bisa meyakinkan kepada siswa bahwa yang dikejar utamanya adalah nilai. Justru ketika kamu mengerjakan kamu bisa, nah itu kamu adalah siswa yang hebat. Nanti kan tahu apa prioritas kamu yang tidak lakukan. Ya, baik mungkin itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan hadir dan mohon maaf mengganggu waktunya di tengah kesibukan kita saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.